guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Willy, yaitu si Upan dalam Jadinasti Season 3 episode 8 atau Jadinasti episode 60. Yang mana pada Jadinasti episode 60 ini menceritakan Siovan yang baru mengerti rahasia dari Raja Hantu yang sebenarnya. Dan terlihat Siovan akan sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan pengikut setianya selama ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat sebelumnya di sektor Raja Hantu pun, Siovan sedang membuat rencana jalan keluar setelah mereka masuk ke lembah ular beracun. Dan Changsung memberitahu jika Dewa Racun sebelum kematiannya sudah menghabiskan usaha yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakan formasi pelindung sekte. Dan kemudian, Chen Wuyan akan melenyapkan semua orang yang berada di sekte 10.000 racun setelah mengundang mereka melawan gelombang monster tersebut. Di sini pun Siovan tahu jika formasi ini menyatu dengan energi spiritual pegunungan dan sungai di sekitarnya dan dapat menarik energi spiritual inti bumi. Dan jika energi spiritual tempat itu terbuang, maka akan ada serangan balik dari energi spiritual bumi itu. Dan orang-orang dari sekte 10.000 racun bisa mengeluarkan teknik pengecilan tubuh untuk berteleportasi. Di sini pun Siovan menyerahkan itu kepada Master Segel karena dia yang sudah hafal tentang Gunung Cimeng untuk mengumpulkan nadi-nadi spiritual di tempat itu dan menggiring binatang buas ke Gunung Cimeng tersebut. Sementara terlihat mayat dari sekte 10.000 racun bergelimpangan akibat dihabisi oleh para siluman binatang kemarin. Sementara gelombang siluman binatang lainnya pun masih terus berdatangan menembus lembah ular berpisah dan menuju sekte 10.000 racun. Yang mana terlihat jika murid dari sekte Raja Hantu dan suku Jin yang tersisa dan melawan para binatang tersebut. Terlihat beberapa anggota sekte Raja Hantu putus asa karena binatang ini tak ada habisnya. Dan Yan Hui hanya bisa terdiam melihat gelombang binatang berdatangan semakin banyak. Akan tetapi dengan cepat Siovan datang dan langsung menggunakan teknik dari tongkat darahnya untuk menyerang binatang itu. Yang mana Siovan langsung menyerang pegunungan di kiri dan kanannya untuk merobohkan batu dan menutup pintu masuk ke lembah ini. Setelah itu Siovan meminta para anggotanya untuk mundur dari lembah tersebut. Setelah itu Siovan datang ke sekte 10.000 racun dan melaporkan kepada Raja Hantu jika pintu lembah sudah dia segel dan Siovan juga sudah memerintahkan para anggota untuk mundur. Dan semua ini seperti dugaan Raja Hantu jika sebagian besar binatang buas sekarang menuju Gunung Cimeng. Terlihat Raja Hantu langsung berpindah tempat melihat gelombang binatang ini datang lagi. Begitu juga dengan Perisan Miao yang sudah selesai menyerang menggunakan benang sutranya. Melihat itu pun, Raja Hantu merasa jika saatnya sudah tiba. Kemudian Perisan Miao datang dan menagih janji dari Raja Hantu ini. Yang mana ternyata Raja Hantu sudah berjanji pada Perisan Miao akan memberikan lonceng akasia kepadanya. Siovan yang sedang di bawah pun mendengar pembicaraan mereka ini. Sementara Perisan Miao yakin dengan kekuatan besar dari dua harta karun mereka, maka mereka pasti akan bisa menerobos kepungan ini. Di sini pun Raja Hantu teringat jika lonceng akasia ini adalah benda kesayangan beliau semasa hidupnya. Yang mana kini kenangan terakhir dari beliau pun terpaksa harus Raja Hantu lepaskan. Akan tetapi menurut Perisan Miao, seseorang yang ingin mencapai keberhasilan besar tak boleh terpaku pada hal-hal sepele. Dan karena sekte 10.000 racun sudah hancur, maka sekte Raja Hantu sudah tidak punya saingan lagi. Yang mana keinginan Raja Hantu untuk menguasai dunia ini kini sudah di depan mata. Terlihat Siovan sangat marah karena di lonceng itu ada jiwa Biao. Akan tetapi di sini Raja Hantu malah membenarkan perkataan Perisan Miao tersebut. Terlihat Siovan dan Perisan Miao langsung bergerak setelah Raja Hantu melemparkan lonceng tersebut. Namun saat Siovan hampir mendapatkan itu, terlihat Peri Jin Ping langsung berusaha menyerang Siovan. Dan bagi Peri Jin, mengembalikan barang pada pemiliknya adalah hal yang sudah sepatutnya dilakukan. Di sini pun terlihat Peri Jin terus menghalangi Siovan yang berusaha mengambil lonceng tersebut. Dan dengan cepat, Peri Jin langsung menarik lonceng itu menggunakan benang sutranya. Akan tetapi Siovan langsung merebut kembali menggunakan tongkat darahnya agar lonceng ini tak diambil mereka. Dan Siovan pun tidak akan sungkan berbuat kejam jika mereka tidak mau menyingkir. Kemudian terlihat pertarungan Siovan dan Peri Jin Ping untuk memperebutkan lonceng akasia tersebut. Terlihat Perisan Miao langsung bergerak melihat lonceng itu dimakan seekor siluman binatang.
Dan dengan cepat pun, Perisan Mio menghancurkan binatang tersebut menggunakan benangnya hingga lonceng itu kembali terlempar. Di sini pun juga terlihat jika para siluman binatang ini juga ikut-ikutan mengejar lonceng tersebut, yang mana terlihat jika para binatang ini terus mengejar lonceng akasia itu. Namun Xiaofan tidak diam saja dan dia menghabisi apapun yang berusaha merebut lonceng itu. Namun di sini pun, Perijin dan Perisan Mio langsung bekerja sama untuk menyerang Xiaofan ini. Terlihat para siluman binatang ini pun juga berjatuhan satu persatu karena serangan mereka. Kemudian Xiaofan kembali menggunakan teknik dari tongkat darahnya untuk menyerang Perisan Mio yang terus berusaha mengambil lonceng akasia tersebut. Terlihat Perisan Mio dengan cepat menghindar dan menghadapi teknik dari Xiaofan ini. Dan di sini pun dia mengakui jika pantas Guili menjadi wakil ketua sekte Raja Hantu, karena Guili ini termasuk anak muda yang mengerikan. Kemudian terlihat jika Xiaofan berusaha menyerang Perisan Mio kembali. Akan tetapi Xiaofan menyadari jika yang dipakai Perisan Mio adalah sisa benang sutra. Setelah itu terlihat jika Xiaofan pun terus menekan Perisan Mio ini. Akan tetapi Perisan Mio langsung mengeluarkan teknik bunga teratai suara damai untuk menyerang Xiaofan ini. Kemudian dengan cepat pun Xiaofan berusaha menahan teknik dari Perisan Mio tersebut. Namun terjadi ledakan setelah teknik itu seperti mengikat tangan Xiaofan. Melihat itu Perisan Mio kagum dengan teknik pemakan jiwa milik Xiaofan. Perijin yang sudah mendapatkan lonceng itu pun langsung memberikan kepada Perisan Mio. Melihat itu pun Xiaofan kembali berusaha merebutnya lagi. Akan tetapi Perijin langsung datang untuk menghalangi Xiaofan ini. Dan terlihat Perijin kembali menggunakan teknik pesonanya untuk menyerang Xiaofan. Akan tetapi dengan mudahnya Xiaofan menghancurkan teknik dari Perijin tersebut. Sementara Perisan Mio tak menyangka jika setelah 800 tahun akhirnya lonceng akasia kembali ke sekte mereka lagi. Dan Perisan Mio pun langsung mengajak Perijin untuk pergi. Namun terlihat jika Raja Hantu seperti sudah mempersiapkan sesuatu. Karena ternyata di dalam lonceng tersebut sudah terdapat duri pembakar dewa. Di sini pun Perisan Mio baru sadar jika dirinya sudah ditipu. Melihat itu pun Xiaofan juga baru tahu jika ternyata lonceng akasia itu palsu. Bahkan di sini juga terlihat wajah senang dari Perijin melihat itu. Kemudian pun terlihat racun yang meledak setelah masuk ke dalam tubuh Perisan Mio. Di sini pun Perisan Mio mengakui jika taktik Raja Hantu memang sangat luar biasa. Karena dia rela mengorbankan sisa umurnya, kemudian menyembunyikan racun mematikan ke dalam lonceng palsu yang mana Guili sebagai wakil ketua sekte pun tidak mengetahui itu. Karena Guili sampai berebut lonceng itu dengan Perisan Mio dengan seluruh kekuatannya. Di sini pun Raja Hantu mengatakan jika dia melakukan semua itu agar Perisan Mio percaya. Di sini pun terlihat Perisan Mio ini terluka parah karena terkena racun tersebut. Namun dia tak menyangka jika Raja Hantu tega mengorbankan separuh murid sekte Raja Hantu dan memanfaatkan serangan binatang buas, yang mana dia lakukan untuk menghancurkan suku Jin dan sekte 10.000 racun. Dan strategi Raja Hantu ini pantas disebut yang terhebat di aliran suci saat ini. Akan tetapi Perisan Mio pun tak akan membiarkan Raja Hantu bisa pergi dengan selamat. Yang mana dia langsung menggunakan benang sutranya untuk memperangkap Raja Hantu ini. Melihat itu pun Raja Hantu tahu jika ini adalah teknik paling mematikan dari benang sutra dengan panjang 3.000 kaki. Di sini pun Perisan Mio berniat membunuh Raja Hantu tanpa menyisakan mayatnya. Akan tetapi sebelum menarik benang itu, terlihat seseorang yang menusuk Perisan Mio dari belakang. Yang mana hal itu membuat benang tadi langsung menghilang, sementara Xiaofan dibuat sangat terkejut. Dan ternyata yang menusuk Perisan Mio ini adalah Perijin Ping-er. Terlihat Perisan Mio tidak tahu apa yang dilakukan Perijin ini. Dan Perijin hanya berkata jika ada sesuatu hal yang tak akan Perijin lupakan seumur hidupnya. Karena ternyata saat Perijin kecil, Perisan Mio membuat sayembara dan yang tetap bertahan hidup di antara teman-teman Perijin ini, maka dia akan mendapatkan belati ungu yang dipakai Perijin saat ini. Di sini pun Perijin sudah menunggu hari ini tiba selama 20 tahun lamanya. Melihat itu Xiaofan baru mengerti jika ternyata senjata rahasia sekte Raja Hantu adalah Perijin Ping-er ini. Sambil terjatuh pun Perisan Mio berkata jika seharusnya dia sudah menyadari dari awal tentang semua ini. Sedangkan di pintu masuk lembah terlihat Changsong lega karena para binatang buas sudah tidak ada lagi yang berdatangan. Merasa rencana besarnya sudah berhasil, Raja Hantu pun akan melenyapkan lembah ular beracun ini. Kemudian dia memanggil Master Segel dari sekte Raja Hantu untuk membuka sebuah formasi pengorbanan darah.
Di sini pun terlihat jika formasi besar ini sudah terpasang di sekte 10.000 racun ini. Melihat itu pun Xiaofan bertanya bagaimana dengan keadaan murid sekte Raja Hantu di bawah. Akan tetapi Raja Hantu hanya berkata jika keberhasilan berawal dari pengorbanan ribuan orang. Dan para murid ini hanya akan menjadi tulang-tulang tak berguna. Di sini ternyata Raja Hantu dan Master Segel ini sudah merencanakan semua ini saat di sekte Raja Hantu. Namun Master Segel ini tahu jika kekuatan pembunuhan sulit dikendalikan karena formasi darah belum sempurna. Yang mana jika digunakan dengan kekuatan penuh, maka para murid yang berada di lembah juga akan ikut terbunuh. Akan tetapi bagi Raja Hantu, untuk meraih keberhasilan besar, maka sedikit pengorbanan tidak masalah. Kemudian terlihat jika Master Segel ini langsung mengaktifkan formasi tersebut. Di sini Xiaofan pun terkejut karena formasi darah 4 roh ini menggunakan darah semua makhluk hidup di tempat ini sebagai pemicu. Kemudian Raja Hantu berkata, jika dalam ribuan tahun aliran suci berdiri sudah berkali-kali mengalami pasang surut, namun mereka sulit untuk mengalahkan aliran kebenaran. Padahal ada puluhan cabang dari aliran suci seperti Istana Panjang Umur, Sekte 10.000 Racun, dan Suku Jin. Yang mana pada akhirnya mereka terpecah-pecah dan sulit mendapatkan kejayaan. Dan setelah kini semua bersatu, maka Sekte Raja Hantulah yang akan pertama kali mengambil langkah untuk menguasai dunia. Terlihat Raja Hantu mengeluarkan tungku pengurung naga untuk menyedot semua tubuh maya di tempat ini. Melihat itu Xiaofan bertanya-tanya, apakah ini rencana terakhir dari Raja Hantu? Di sini pun Xiaofan melihat jika Yan Hui dan beberapa murid lain masih berada di bawah menghadapi binatang yang tersisa. Dan Xiaofan sadar jika yang tersisa di lembah ini semuanya adalah pengikut setianya. Yang mana Xiaofan berniat membawa mereka pergi dalam waktu sebatang dupa. Di sini pun Raja Hantu memberitahu jika setelah sebatang dupa habis, maka formasi darah ini akan aktif. Maka dari itu, Raja Hantu berpesan agar Xiaofan berjuang untuk dirinya sendiri. Dengan cepat Xiaofan pun turun dan masuk ke formasi untuk menyelamatkan anggotanya ini. Dan terlihat Xiaofan langsung menggunakan teknik dari tongkat darahnya untuk menghabisi siluman binatang yang berada di bawah tersebut. Terlihat Xiaofan pun menghajar siluman apapun yang berada di depannya, karena dia tidak ingin pengikut setianya mati sia-sia. Kemudian terlihat Xiaofan membuat tongkatnya menjadi besar untuk menghajar para siluman ini. Tak berhenti di situ saja, karena dengan kecepatannya Xiaofan langsung menghabisi para siluman yang berada di udara. Namun terlihat jika Xiaofan juga harus terluka karena pertarungan barusan ini. Kemudian Xiaofan pun mengajak anggotanya untuk ikut bertarung agar bisa keluar dari tempat ini. Namun tiba-tiba tanah mulai retak dan muncul kekuatan besar dari bawah tanah tersebut. Di sini pun Xiaofan sadar jika ada keanehan dengan semua ini. Sementara terlihat jika para binatang tadi kini sudah mulai menaiki bebatuan di pintu lembah tadi. Melihat itu Yan Hui terkejut karena monster yang diarahkan ke Gunung Cimeng oleh Maya Chu semuanya kembali menyerang. Dan terlihat jika Raja Binatang Fei ini muncul kembali di tempat ini. Di sini pun Master Segel bertanya apakah mereka akan memanggil kembali Guili karena formasi besar sudah terbentuk. Akan tetapi terlihat mereka langsung pergi begitu saja melihat Xiaofan yang masih melindungi diri dan anggotanya di bawah. Melihat itu pun Xiaofan mengakui jika Raja Hantu ini benar-benar memiliki taktik yang luar biasa. Dan Xiaofan bertekad pasti akan membawa Yan Hui dan anggotanya keluar dari sini. Terlihat formasi ini semakin menguat untuk menyedot para makhluk di bawahnya. Sementara di atas pun Dewa Binatang terkesima karena para manusia ini masih bisa membuat rencana meski dalam bencana. Yang mana dengan cara inilah Linglong mengorbankan dirinya. Sementara Xiaobai yang berada di sekte Raja Hantu pun tak menyangka jika akhirnya orang yang dia tunggu keluar juga. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 60 ini. Ternyata Xiaofan yang terkenal kejam oleh semua orang masih tidak rela ya jika pengikut setianya harus berakhir di tempat ini. Dan siapakah orang yang muncul dan ditunggu Xiaobai tadi? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 61. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.